Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Mangatsumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 58. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya di sana kita diperlihatkan sedikit dari masa lalu Qin Shi Huang. Diceritakan pada semasa hidupnya setelah Qin menaklukkan 6 kerajaan, Qin Shi Huang langsung mendatangi sesosok iblis atau dewa yang menguasai daratan Cina saat itu, bernama Chiyo. Qin yang tidak mau tunduk pada Chiyo akhirnya bertempur dengan Chiyo selama 6 hari penuh, dan Qin Shi Huang pun berhasil membunuh Chiyo. Tidak hanya itu, selain mendapatkan gelar kaisar pertama, dari pertarungannya tersebut Qin juga mempelajari teknik bela diri yang Chiyo gunakan. Berikutnya kembali ke arena. Pertarungan antara Hades dan Qin berlanjut dengan sengit, sampai akhirnya Hades mengeluarkan teknik pamungkasnya dan langsung menggetok kepala Qin Shi Huang. Lalu chapter pun ditutup dengan Qin Shi Huang yang bangkit kembali dan melepas penutup matanya. Oke, masuk pada chapter terbaru. Panel pertama dibuka dengan melanjutkan tepat dari chapter sebelumnya. Setelah Qin Shi Huang kena getok serangan besar Hades, di sini melihat Qin masih bisa tersenyum setelah menerima serangan tadi, Hades pun cukup respek pada Qin dan berkata kalau memang seperti itulah seharusnya seorang kaisar. Lalu tak lama kemudian Hades langsung melesat ke arah Qin dan kembali menyerang. Walaupun Qin Shi Huang baru saja bangkit, tapi dirinya masih mampu menangkis semua serangan Hades tersebut tanpa masalah. Melihat Qin yang hanya bisa bertahan, Geir pun menduga kalau itu akibat luka yang diterima oleh Qin sebelumnya. Namun Brunhild langsung membantah dugaan Geir tersebut. Menurut Brunhild, saat ini justru Qin Shi Huang sedang menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan balik. Tapi sayangnya, belum sempat Qin mendapatkan kesempatan tersebut, Hades malah kembali bersiap untuk mengeluarkan serangan Persephone Titannya. Serangan yang sebelumnya berhasil membuat Qin Shi Huang terjatuh. Berikutnya tak lama kemudian, Hades pun kembali meluncurkan serangan besarnya tersebut. Dan di sini, lagi Qin Shi Huang juga kembali menahannya. Semua orang menduga kalau ini akan berakhir. Secara pada serangan sebelumnya, meskipun Qin Shi Huang berhasil menahannya, serangan Hades masih terus berlanjut dan membuat Qin terjatuh. Tapi ternyata kali ini berbeda. Tiba-tiba pada mata Qin Shi Huang muncul semacam pola bintang, dan Qin pun kemudian menembakkan sebuah bola udara pada bahu Hades. Di sini terlihat kalau sepertinya bola udara tersebut tidak lebih dari sekedar angin saja dan tidak memiliki damage yang besar. Tapi meskipun begitu, karena bola udara tersebut juga, tenaga dari serangan Hades tiba-tiba melemah dan Qin Shi Huang pun kemudian mengangkat tombak tersebut sekaligus dengan Hades dan langsung membantingnya. Di sini Hades terlihat kesakitan, tapi Qin tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian langsung berlari ke arah Hades berniat menyerangnya kembali. Tapi tiba-tiba dari balik asap yang ada di sana, tombak Hades langsung melesat keluar. Beruntung Qin masih mampu menghindarinya. Kini kedua petarung pun saling membelakangi masing-masing. Saat ini Hades masih bingung mengapa sebelumnya Qin mampu melemahkan dan membalas serangannya. Sementara itu di sisi Qin Shi Huang, dirinya melihat luka yang ada di dada Hades, lalu tiba-tiba Qin pun juga kesakitan, yang sepertinya ini merupakan efek samping dari mata bintang tadi. Melihat Qin Shi Huang kesakitan, belum sempat Hades memahami apa yang sedang terjadi, Qin langsung memasang kuda-kuda dan menyerang kembali. Melihat Qin yang menyerang begitu saja dari depan, Hades pun berniat menyambut serangan Qin tersebut dengan kematian. Qin Shi Huang mulai mendekat, sementara Hades bersiap untuk melancarkan serangan. Tapi di sini Qin Shi Huang kembali mengeluarkan bola udaranya dan menembakkannya tepat mengenai dada Hades. Di sini Hades kemudian kehilangan tenaga dan momentumnya, sehingga serangannya berhasil dihindari dengan mudah oleh Qin. Sementara itu, Qin pun langsung mendekat dan menyerang perut bagian kanan Hades dengan teknik tombak Chiyo-nya. Di sini Hades terpental cukup jauh, dan yap, serangan Qin Shi Huang tadi sukses memberikan luka yang cukup parah pada perut Hades. Semua kubu manusia bersorak untuk Qin Shi Huang, sementara kubu dewa kembali dibuat terkejut dan khawatir. Tapi tiba-tiba, di tengah kekhawatiran Hermes dan Ares, Zeus yang sejak akhir ronde 6 menghilang, muncul kembali dan mengatakan kalau kini kakaknya itu sudah menyadari sesuatu. Selanjutnya balik lagi ke arena, benar saja, saat ini Hades sudah mengetahui tentang teknik yang digunakan oleh Qin Shi Huang tadi, yaitu nafasnya. Menurut Hades, ketika bola udara Qin Shi Huang menyentuh dirinya yang sedang menyerang, bola udara tersebut akan langsung membelokkan teknik milik Hades. Hades pun dibuat terkesan dengan teknik tersebut. Tapi kemudian Qin Shi Huang menjawab kalau dirinya dapat melihat semua bintang yang ada di dalam tubuh Hades. Apa yang dimaksud Qin Shi Huang di sini? Jadi berikutnya, adegan pun berpindah pada Sasaki Kojiro yang sedang menonton pertarungan Qin Shi Huang bersama dengan Okita, Isami Kondo, dan Haris. Di sana Sasaki menjelaskan, dalam setiap makhluk hidup atau bahkan benda sekalipun terdapat sebuah aliran ki, dan di dalam aliran ki tersebut pastilah ada yang namanya titik pusat.
Ketika titik pusat tersebut terganggu sedikit saja, maka seluruh aliran Ki akan terganggu juga, sehingga kekuatan yang terkandung di dalamnya tak akan keluar dengan baik. Dengan kata lain, seberapa kuat pun teknik seseorang, hanya dengan mengirim hembusan udara saja tepat ke titik pusat orang tersebut, sudah bisa mengganggu semua teknik dan kekuatan yang akan ia keluarkan. Contohnya seperti tadi, meskipun Hades hanya terkena hembusan angin dari Qin Shi Huang, namun karena itu tepat mengenai titik pusatnya, Hades pun langsung kehilangan momentum dan kekuatannya. Tapi meskipun terdengar simpel dan mudah, di sini Isami Kondo pun juga berkata kalau sangat sulit bahkan mustahil untuk membidik titik pusat dari objek yang bergerak, apalagi di tengah pertarungan. Dan Sasaki Kojiro pun juga setuju akan hal tersebut, kalau teknik seperti itu memanglah tak mungkin untuk dilakukan. Tapi melihat pertarungan Qin Shi Huang melawan Hades saat ini, Sasaki, Isami, dan Okita pun setuju dalam diam kalau Qin Shi Huang mampu melakukan teknik yang mustahil tersebut, dan mereka pun juga respect pada Qin. Dan ya, berikutnya adegan berpindah pada Brunhild yang juga menjelaskan hal yang sama, kalau teknik tersebutlah yang merupakan kemampuan rahasia dari Qin Shi Huang, di mana dirinya dapat melihat titik pusat Ki dari lawannya dan mengganggu titik pusat tersebut dengan bola udaranya, yang mana sebelumnya Qin menyebut titik-titik pusat tersebut sebagai bintang. Di sini Geir yang mendengarkan penjelasan itu merasa kagum, namun ia pun lanjut bertanya, lantas dengan kemampuan penglihatan seperti itu, mengapa Qin Shi Huang malah menutup matanya? Dan Brunhild pun menjawab, untuk memiliki kemampuan yang luar biasa, itu juga berarti kau harus kehilangan sesuatu. Karena itulah arti menjadi seorang manusia, yaitu batasan. Lalu tak lama kemudian, adegan pun kembali ke arena. Di sini tiba-tiba muncul sebuah luka pada perut Qin yang sama seperti Hades. Hades pun juga bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi pada Qin. Lalu Qin Shi Huang pun menutup chapter ini dengan berkata, karena itulah dirinya benci bertarung dengan mata tersebut, yang artinya kemungkinan besar semua serangan yang Qin berikan pada Hades dengan bantuan matanya, luka yang diterima oleh Hades juga akan kembali pada Qin Shi Huang. Oke, di sini Mimin akan membahas sedikit tentang kemampuan dari Qin Shi Huang ini. Jadi benar saja, Qin menutup matanya tersebut bukan tanpa alasan, dan ternyata Qin Shi Huang pun memang memiliki kekuatan mata. Dengan matanya tersebut, simpelnya bisa dibilang Qin dapat melihat titik lemah lawannya, yang mana pada chapter ini dijelaskan titik lemah tersebut merupakan titik pusat dari aliran Ki. Kemampuan tersebut sangatlah hebat, karena sekali Qin menyerang Hades di titik pusatnya itu, Hades langsung kehilangan sebagian besar tenaga dan momentumnya, yang tentu hal tersebut tak akan terjadi jika Qin tak dapat melihat titik pusat tersebut. Secara menurut Isami Kondo pun mustahil untuk melihat titik pusat dari objek yang bergerak, apalagi di tengah pertarungan. Tapi sayangnya, kekuatan mata Qin Shi Huang juga bagai pedang bermata dua, karena terungkap, setiap serangan yang Qin Shi Huang berikan dengan bantuan matanya, luka yang dialami oleh lawan juga akan kembali pada Qin. Jadi itulah alasan mengapa Qin Shi Huang menutup matanya, karena salah-salah, efek dari mata Qin bisa aktif dalam situasi yang tak diinginkan. Contohnya seperti tadi, luka yang ada pada perut Hades juga muncul pada Qin. Atau contoh lainnya, di awal chapter ketika Qin membanting Hades, terlihat setelah beberapa saat Qin Shi Huang pun kesakitan, yang tentu sepertinya itu karena Qin juga merasakan luka yang Hades terima akibat Qin membantingnya. Lalu berikutnya tentu pertanyaannya, apakah kekuatan mata ini merupakan dead flag bagi Qin Shi Huang? Menurut Mimin, kekuatan dan efek samping dari mata Qin ini justru membuka 3 opsi. Dengan catatan, efek dari mata Qin yang membuat dirinya akan merasakan luka yang diderita lawannya memang benar. Yang pertama, secara logika, tentu melihat kemampuan mata Qin yang merupakan pedang bermata dua, tentu saja di sini posisi Qin tidak diuntungkan. Memang Qin Shi Huang bisa melihat kelemahan Hades, tapi apa artinya jika luka yang dialami Hades malah kembali pada dirinya sendiri? Belum lagi tentu saja, menyerang dewa seperti Hades pun taruhannya sudah nyawa. Jika Qin gagal menyerang, dia mati. Jika berhasil menyerang, Qin juga menerima luka yang sama seperti yang diterima oleh Hades akibat efek dari kemampuan matanya. Jadi sudah jelas, meskipun dengan kemampuan seperti itu, Qin Shi Huang tidak diuntungkan di sini. Kedua, menggunakan logika terbalik, dengan kekuatan mata yang memiliki efek samping seperti itu, mungkinkah autor justru akan membuat Qin Shi Huang memenangkan pertarungan? Apalagi jika dibandingkan dengan kekuatan mata Adam atau Buddha, kemampuan mata Qin Shi Huang ini masih kalah OP. Lalu kalau kalian perhatikan, luka yang akan kembali pada Qin setelah menyerang Hades juga memiliki jeda waktu, tidak langsung muncul di saat yang sama ketika Qin melukai Hades. Jadi ada kemungkinan Qin dapat memanfaatkan celah waktu tersebut sebelum lukanya muncul. Contohnya, jika kalian lihat sebelum luka perut Hades muncul pada tubuh Qin Shi Huang juga sempat mengeluarkan semacam teknik pertahanan, walaupun tetap luka Hades muncul pada tubuh Qin. Atau berikutnya yang ketiga,
Mungkinkah pertarungan di ronde ke-7 ini akan seri, di mana kedua petarung sama-sama akan mati? Karena kalau kalian perhatikan, pada saat Qin menyerang perut Hades, sebenarnya di sini Qin Shi Huang bisa saja langsung menyerang jantung Hades dan membunuhnya. Namun sepertinya di sini Qin pun tahu kalau serangannya itu akan kembali padanya, sehingga Qin sengaja melewatkan kesempatan tersebut. Jadi terkait dengan itu, ada kemungkinan kalau di akhir ronde nanti, Qin Shi Huang tak memiliki pilihan lain selain melakukan serangan pengakhiran pada Hades, yang juga akan berujung pada kematian Qin akibat dari efek samping matanya. Ya, tapi terlepas dari itu, Mimin tekankan sekali lagi, kalau saat ini kita belum sepenuhnya dijelaskan sebenarnya bagaimana cara kerja dari efek mata Qin Shi Huang ini. Apakah memang benar setiap luka yang diberikan Qin Shi Huang dengan bantuan matanya pada lawan akan kembali pada dirinya, atau ada penjelasan lain? Nah, dengan hal ini, jadi bagaimana menurut kalian? Opsi manakah yang akan terjadi? Apakah pertarungan ronde 7 ini akan dimenangkan oleh Hades karena efek samping dari mata Qin yang terlalu ekstrim? Atau Qin Shi Huang lah yang akan memenangkan ronde ke-7 ini dengan semangatnya? Atau justru kemungkinan ketiga lah yang akan terjadi, di mana ronde ke-7 akan berakhir seri karena gugurnya petarung dari kedua belah pihak? Nah, mungkin itulah pembahasan Mangatsu Valkyrie pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, bela, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.